Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Ini mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Dan timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul kesedihannya dan rasa bersalahnya saat ini. Oke, jadi kita lihat energi kesedihan dia dan rasa bersalahnya dia ke kamu saat ini, ya. Oke, kita mulai. Baiklah. Oke, wow. Di sini aku ngelihat ada seseorang yang dia melihat ada kebaikan ya dalam diri kamu. Entah dia baru nyadarnya sekarang atau dia merasa ya menyesal, ternyata kamu tuh punya banyak hal positif, kamu punya banyak hal baik gitu yang mungkin nggak dia temukan di orang lain. Dia ngerasa perasaannya ke kamu tuh kok makin kuat, kok makin sayang banget sama kamu. Ih, kok baper ya bacanya ini ya. Ini energi yang ya gitu, dia heran aja kok makin kuat ya perasaanku ke kamu. Kadang aku udah mengalihkan pikiran, kadang aku berusaha ya realistis gitu. Aku ngerasa ya jalani aja kenyataan yang ada sekarang. Kalau memang sulit sama kamu ya udah, mending menangkan egoku aja gitu. Kan aku punya pendirian kok, aku bisa konsisten. Aku ngerasa ya aku bisa lanjutin hidup tanpa kamu. Bahkan di sini ada orang yang entah dia memang egonya besar atau dia masih sulit bersikap dewasa, entah dia itu orangnya masih hidup dengan hal-hal duniawi. Jadi dia kayak ngerasa ya nggak perlu mungkin melakukan apa-apa ke kamu. Padahal dia sadari sebenarnya ada kesalahan yang dia perbuat, makanya ada penyesalan. Tapi dia rasa ya udah, buat apa lagi menyesali semuanya. Ya, that's okay ya. Cuma aku ngerasa di sini orang ini berat loh. Berat banget kalau dia bersikeras untuk meninggalkan koneksi ini. Kalau kalian mirror ya sama aja gitu. Kalian cerminan ya sama aja, berat meninggalkan koneksi ini. Entah memang banyak karma yang harus dibayar, entah memang ya koneksi ini masih jalan dulu supaya sama-sama belajar dulu, atau ya memang itulah kapasitas karma yang harus diselesaikan. Jadi ya aku rasa orang ini sulit banget sebenarnya melepaskan kamu. Jadi kayak karma itu akan menarik dia terus ya. Karma itu akan terus-terusan membawa dia untuk menuju kamu lagi. Aku lihat seperti itu. Ini ada loh orang yang kayak ngerasa ya emang aku harus ngelakuin apa, kan aku manusia biasa juga gitu ya. Aku juga pernah hilaf, pernah bikin salah, pernah bikin kamu kecewa. Ada kelakuan aku yang bikin kamu sakit hati. Tapi kan ya udah, itu kan udah berlalu juga. Ya aku pun manusia biasa kan, nggak luput dari kesalahan. Tapi entah kenapa, ini mungkin karena koneksi spiritual yang punya
misi jiwa untuk pertumbuhan jiwa. Jadi mau nggak mau dia harus menyelesaikan karmanya ke kamu. Ya makanya ini koneksinya beda lah dengan orang lain. Maksudnya kayak ya mungkin dia pernah juga kan, atau dia bisa aja kan ke yang lain. Tapi kenapa koneksinya berat ke kamu? Koneksimu berat ke dia karena ini koneksi yang memang ada misi jiwa di dalam koneksi ini. Jadi kayak semesta membuat misi tertentu untuk kamu dan dia supaya bertumbuh ya, bertumbuh secara jiwa. Ya setidaknya jadi jiwa baru. Gitu. Makanya dia kadang mikir ya, perasaan ya, gue juga pernah kali bikin salah sama orang, atau ya gue juga pernah ada drama dengan orang lain. Tapi kayaknya kalau gue bodoh amat, gue nggak peduli ya, atau ya udah gue lepasin ya udah kan, it's done gitu. Kayak ya udah selesai aja. Tapi kok sama lu beda banget ya. Kayak ada energi yang ya gue harus kalau lagi kayak gitu. Aku harus ke kamu lagi, kayak aku harus cari kamu lagi gitu. Nggak tahu, ada aja energi seperti itu. Terus dia ngerasa sedih, kayak ngerasa ini sweet banget ya. Ih kartunya gemoy. Dia ngerasa kayak ya lu beda lah gitu dengan yang lain. Nggak tahu ya, kayak aku tuh seperti harus ngelakuin sesuatu sama kamu. Aku kayaknya harus menyelesaikan sesuatu, atau kayaknya aku bisa bayar karmaku melalui kamu. Ada yang ngerasa gitu. Atau ini sadar nggak sadar ya, sebenarnya kenapa ini beda banget? Kenapa ini kayak siklusnya panjang banget? Atau ya intinya ini tuh kadang bisa dibilang aneh ya. Cuma memang kita kalau memang punya koneksi spiritual berarti ada di situ maksud dan tujuan dari semesta. Bisa aja melalui koneksi ini orang itu yang tadinya dia toksik bisa keluar dari kehidupan toksiknya melalui koneksinya sama kamu. Terus kamu melalui koneksi ini kamu jadi tahu tuh jati dirimu, kamu jadi tahu mencintai diri sendiri, kamu jadi tahu arti dirimu. Dan ya melalui koneksi ini dia jadi tahu kan kalau cinta itu harus berjuang, cinta yang sejati itu kayak gini, arti cinta begini. Ya dia jadi tahu. And then ya jadinya membawa perubahan kan, membawa transformasi. So aku ngerasa ya orang ini kadang pengen bilang ya, aku pernah deh nyakitin orang ya, aku pernah kok bersikap toksik, bersikap buruk ke orang. Tapi kok bersikap buruk ke kamu terus muncul ya rasa-rasa bersalah. Kenapa ya kalau aku bersikap toksik, bersikap nggak enak ke kamu, ujung-ujungnya kok aku kayak ngerasa menyesal, ngerasa sedih, ngerasa bersalah. Padahal kamu kan nggak gimana-gimana juga gitu. Tapi kok beda banget. Aku juga heran. Kenapa habis menyakiti kamu, ya setelah itu aku sedih, menyesal. Setelah itu aku kayak yang rasa seperti kamu tuh cerminan aku gitu. Ini ada yang twin flame memang ya, mirror. Jadi kalau dia nyakitin kamu, itu sama aja kayak dia nyakitin dirinya sendiri. Ya. Karena kamu adalah dia. Dia adalah kamu. Itulah mirror ya. Apalagi ini kita bahas tentang jiwa ya. Koneksi spiritual itu tentang jiwa ya, bukan physically gitu, bukan fisik lah. Jadi ya banyak sih yang bisa kita pelajari dari koneksi spiritual kayak gini. So orang ini akan mengerti ternyata sesakit ini ya kalau menyakiti seseorang. Ternyata sesakit ini ya kalau kita menyakiti, akhirnya kita ngerasa tersakiti juga. Jadi sedikit pun dia nyakitin kamu, pasti dia harus bayar karmanya ke kamu. Apalagi kalau dia banyak nyakitin kamu. Banyak juga karma yang harus dibayar. So ya, ini pelajaran buat dia. Kayak pengalaman yang berharga banget. Makanya dia tuh, kalau ingat kamu ya, dia sedih banget. Ngerasa bersalah banget. Kayak orang yang, kok bisa aku kejam banget, kok bisa aku tega banget. Kok aku kasihan ya sama kamu. Kok aku baper, kok aku bawa perasaan gitu. Kok aku ngerasa pengen ngelakuin sesuatu ke kamu, kok bisa ya?
Jadi kayak pengen menebus kesalahan, kayak pengen membuka hubungan yang lebih baik lagi dengan kamu gitu. Tapi ya ini kan kartu terakhirnya aneh. Jadi namanya hidup ya, nggak mulus-mulus aja, say. Kadang mau sih merasa bersalah, tapi habis itu kumat lagi. Kan dia hidup di dunia ini nggak sendiri, nggak hanya sama kamu. Ada kan pengaruh-pengaruh lain lagi, ada yang lain kah, ada teman, keluarga, ada energi-energi toksik lagi yang meracuni dia. Apalagi kalau dia orangnya belum benar-benar 100% berubah. Kan berubah itu nggak langsung bisa 100% ya. Menjadi yang terbaik itu nggak bisa langsung 100%. Oke? Ini pengen banget sih sebenarnya bicara sama kamu. Ada orang yang pengen banget komunikasi denganmu, pengen juga ketemu ya, pengen banget ketemu. Dia kayak pengen gimana ya supaya nggak gini-gini aja. Soalnya aku merasa bersalah terus. Aku suka gitu ingat-ingat kesalahanku ke kamu, terus aku sedih. Terus aku ngerasa kamu kayaknya udah sakit hati banget, kamu kayaknya udah kecewa banget, tapi aku bingung gitu ngomongnya apa gitu. Ya boro-boro bahas itu, say hello aja kan gengsi lah. Ini ada egonya besar banget ya, atau dia rasa berbahaya ya, terlalu ngambil resiko untuk bicara sama kamu. Entah ada nih yang lain, atau ya dia tuh orangnya maunya jangan ribet lah gitu ya. Maunya ya kalau bicara ya kamu aja yang cariin aku biar aku bicara. Ada yang seperti itu. Aku ngerasa dia itu ya kadang pengen bilang sebenarnya aku mau komunikasi, mau bicara dari hati ke hati sama kamu. Tapi aku ngerasa kayaknya itu bisa menurunkan harga diriku ya. Terus nanti kalau itu hanya mempermalukan diriku buat apa? Dan dia mau bilang ke kamu, ya meskipun aku kayak gitu sebenarnya semakin sakit ya, semakin sakit yang aku rasa karena aku belum menebus kesalahan sama kamu. Ini ada yang penyesalannya udah dalam banget ya, rasa bersalahnya udah dalam banget sebenarnya. Ya walaupun kadang dia itu berusaha kuat lagi, berusaha tegar lagi, ya berusaha ini aja, pura-pura bahagia lagi, pura-pura nggak terjadi apa-apa di antara kita. Tapi tetap aja ya ngerasain sakit lagi, ngerasain kayak nyes gitu. Jadi dia kayak kamu sih, sama-sama sesek dadanya. Itu orang ini juga sebenarnya pernah dia berusaha melupakan kamu, mengikhlaskan semuanya dengan ingat buruk-buruknya kamu. Atau dia memotivasi dirinya sendiri kayak, ya bisalah, bisalah tanpa kamu. Adalah yang lebih baik, ada yang lebih dari kamu. Nggak hanya kamu di dunia ini gitu. Aku bisa sama yang lain. Tapi ya cinta itu kan nggak bisa memilih ya. Kita nggak bisa memilih sama siapa kita mencintai. Apalagi kalau semesta udah mengkoneksikan kamu dan dia, ya kamu dan dia yang terkoneksi. Jadi kalau misi itu belum selesai, kayak belum ada penyelesaian yang baik, belum ada pertumbuhan jiwa yang baik. Ya kalau pertumbuhan jiwa itu belum ada ya, ini belum beres sih. Gitu. Bisa aja sepihak, kayak kamunya yang udah menyelesaikan tugasmu, menyelesaikan misimu ke dia. Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin yang terbaik ya mungkin aja bagianmu udah selesai. Tapi dianya kan belum. Karena segala sesuatu itu harus seimbang. Jadi ya mungkin orang ini masih berat melupakan kamu ya mungkin karena ada tanggung jawab dia yang belum selesai ke kamu. Kayak misalnya ya hutang karma itu kan mungkin harus dibayar ke kamu. Atau ya ini koneksi yang spesial lah, yang istimewa. Kenapa harus kamu? Ya memang karena misi itu ada di dalam dirimu. Misi itu ada dalam bersama kamu ya. Contoh ya kita punya koneksi nih sama seseorang.
tandanya ya pembelajaran itu dengan orang itu gitu, karma itu ya dengan orang itu. So ya, bagi kalian yang ngerasa kok begini ya koneksinya, kok bisa kayak gini kayak gitu, ya sebenarnya latihlah intuisi kamu. Coba lebih memahami apa rencana semesta, apa rencana Tuhan ya di dalam koneksi ini. Jangan lebih fokus kayak bisa bersatu atau enggak. Nah, itu kan hanya ngasih makan ego kita aja. Tapi kalau kita fokus, oh ini ya maksudnya. Oh kenapa ya aku harus begini sama dia? Oh iya karena ini karena itu. Terutama pembayaran karma itu kan koneksinya hanya ada di kamu dan dia. Jadi yang menyelesaikannya ya dia dan kamu dan dia gitu. Oke. Dia kangen banget sama kamu. Pengen banget dia menyentuh kamu ya. Kalau kamu ada di depannya, dia pengen elus wajah kamu, dia pengen sentuh wajah kamu, pengen ngelus rambut kamu, pengen bilang maaf gitu. Gak tau, dia sayang banget sama kamu sekarang. Dia kayak orang yang, ya, ya gue kok bisa gitu nyakitin lo waktu itu. Ya kenapa dia bisa gitu ya? Karena koneksinya sama kamu gitu. Makanya aku tadi ada bahas kan. Kadang dia tuh berpikir, aku tuh kalau hilaf ya, aku tuh kalau ngelakuin kesalahan ke orang, nggak gimana-gimana, tapi kok ke kamu tuh kayak ngefek banget ke aku kayak langsung dilempar karma gitu, aku langsung kayak hancur-hancuran, berantakan setelah kehilangan kamu tuh kayaknya ya nggak kebetulan gitu ada di hidup aku, kayaknya Tuhan punya rencana, kenapa kamu hadir di hidup saya. Nah dia rasa gitu. So ya, ada rasa sayang yang sulit dideskripsikan pakai kata-kata. Contohnya kayak tadi, ya tiba-tiba aja kok sayang banget ya sama kamu, pengen banget ya ngelus rambut kamu, pengen bilang maaf, pengen banget ya memeluk kamu, melindungi kamu. Kan di sini ada orang yang dia udah memperhatikan kamu, dia udah memantau kamu sih, dia ikuti perkembangan hidupmu. Terus kadang dia merasa aneh sih, kok bisa ya kalau aku tuh pasif, kamu bisa menjadi pasif, kok kamu kayak cerminanku ya. Terus kok bisa ya tadinya aku berlari, sekarang kamu yang berlari. Terus kok bisa ya waktu itu kamu yang mengejar, tapi sekarang kok aku yang pengen mengejar. Apalagi kalau kamu nggak terlalu menunjukkan dirimu yang sekarang. Ya mungkin dia kan nggak tahu ya kamu lihat-lihat pencerahan di tarot. Beberapa kalian yang nggak aktif di sosmed, beberapa kalian yang nggak terlalu update di sosial media, dia bertanya-tanya kamu sebenarnya seperti apa sekarang gitu. Kamu sehat nggak sekarang? Kamu bahagia nggak? Kalau kamu nggak terlalu membuka diri di sosmed, sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu? Kayak ya gitu, karena sayang gitu ya. Udah sayang banget sekarang sama kamu. Kadang dia merasa ya pengen nanyain kamu, tapi kayaknya takut penolakan, takutnya kamu nggak respon. Terus ya pengen sebenarnya kalau kamu kenapa-napa ya biar aku ngelakuin sesuatu, biar aku lindungi kamu, atau kalau kamu nggak baik-baik aja ya biar aku berbuat sesuatu lah. Ada sih yang ngerasa gitu, cuma ngerasa apa ya, aku kayaknya udah nggak pantas sih buat kamu, aku udah terlalu kejam, udah terlalu toksik, udah terlalu jahat sama kamu. Ini beberapa kan orangnya parah banget, entah gimana ya, eh ya sedih lah. Ini orangnya saat itu dia mungkin nggak peduli sama perasaanmu, jadi dia kayak semena-mena gitu. Misal dia nggak terlalu respon komunikasi kamu, misal dia tuh lambat merespon kamu, atau ya selama ini kalau kamu kirim pesan, kirim chat, ya chat kamu kelelep lah, apalah, tenggelam lah, ya dia kurang menghargai kamu. Ya di situ ya dia nggak sadar gitu, ternyata dia sekejam itu. Dan ini beberapa entah kalian kayak ngerasa kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya kita beda, atau ya dia awalnya ilfeel gitu sama kamu, dia ngerasa nggak wajar, nggak layak atau gimana. Tapi ternyata ya cinta itu tumbuh ke kamu, apalagi setelah kehilangan kamu. Di situ dia ngerasa ya kamu tuh ternyata yang aku cintai, bahkan ya sampai sekarang cinta itu selalu ada ya.
tumbuh sama kamu. Dia udah berlari jauh juga, udah kemana-mana ya, ujungnya kok mentok mikirin kamu lagi. Ya di situ kan kayak banyaklah pembelajaran. Ya pengen sih bilang jujur ke kamu, banyak banget rasa bersalah, banyak banget rasa kayak ya menyesali semuanya gitu. Kadang dia mikir ya mungkin ini bagian perjalanan hidup kita aja, mungkin ya melalui kamu aku bisa belajar lebih dewasa, mungkin kamu hanya pengalaman hidup buat aku. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini kayak aku katakan tadi, dia seperti punya misi tertentu. Kenapa ada aja energi aku pengen mendekat ke kamu lagi. Aku pun nggak tahu ini maksudnya apa. Ya beberapa kali ini twin flame ya, mirror, jadi ada misi tertentu gitu, terutama bayar karma. Jadi kalau nggak dituntaskan itu karma, nggak menebus kesalahan ya, jadi kayak unfinished business, masih belum benar-benar selesai gitu. So kamu udah pernah kan sesedih-sedihnya di koneksi ini? Nah dia juga pernah gitu. Kalau kamu udah ngerasain sesek di dada, tiba-tiba ngerasa kenapa ya dia kayak gitu, kenapa dia tega nggak komunikasi lagi, kenapa dia silaturahmi aja nggak mau, kenapa dia nggak ngehargain gitu sedikit aja kebaikanku, atau ya kenapa saat aku menyerah dia nggak kejar gitu. Ya mungkin kamu mau bertanya-tanya gitu, tapi sekarang ya semua berbalik sih. Sekarang dia yang sedih sesedih-sedihnya karena kehilangan kamu. Bahkan dia bawa egonya lagi, dia coba ke yang lain lagi. Dia ngerasa ya udah nggak mesti ngapa-ngapain juga, emang lu siapa gitu. Ya sorry to say ya, maaf ngomong, kadang ya udah jadikan aja pembelajaran. Dia kadang berpikir gitu, cuma seperti yang aku katakan, seperti ada misi khusus dari semesta yang membuat kayak dia harus bergerak lagi ke kamu. Makanya ya ada aja kan energi yang kamu rasakan itu tentang dia, dari dia, atau kamu temukan di mana, ada aja energi tentang dia. Kayak ngelihat angel number juga gitu, ngelihat angka-angka kembar, angka-angka spesial gitu tentang kamu, tentang dia, itu bisa aja petunjuk gitu. Kayak masih ada misi yang belum selesai, kayak orang ini bisa aja masih ke kamu lagi untuk ya ini misi-misi koneksi spiritual ya. Thank you. Nah, kan ini spiritual banget. Aku ngerasa dia tuh bisa loh mencari tahu tentang kamu. Dia bisa mencari tahu tentang kamu. Kalaupun misalnya kamu nggak membuka diri, dia akan tahu sebenarnya dari intuisinya, ya. Karena ini misi jiwa juga ya, dari koneksi spiritual. Otomatis semesta yang bakalan ngasih tahu ke dia tentang kamu. Jadi sepasif apapun kamu nggak mau membuka diri juga, dia sebenarnya tahu kondisi kamu. Dia tahu sebenarnya kayak kamu tuh kayaknya masih kecewa ya, masih sakit hati. Kamu kayaknya masih healing, masih berusaha menenangkan diri gitu. Tapi ya dia tuh ngerasa kayaknya aku harus tetap memantau kamu. Kayaknya aku harus tetap memperhatikan kamu, mengikuti energi kamu. Jadi beberapa kalian ya bisa aja kamu dibuntutin terus ya. Kalau kamu punya sosmed, dia akan berusaha cek sosmed kamu. Dia akan terobos ya, se-privacy apapun dia akan terobos. Dia akan cek. Bahkan postingan-postinganmu yang udah lama juga akan dia lihat. Apa sih sebenarnya maksud-maksud dari yang kamu upload di sosial media? Kayaknya ini mengarah ke aku deh. Kayaknya ke aku. Nah, dia merasa gitu. Terus apa ya? Kalaupun misalnya dia nggak terlalu bisa melihat kamu di sosmed, tapi tetap aja intuisinya itu bekerja. Selalu ada panggilan-panggilan ya, panggilan dari semesta untuk dia memperhatikan kamu. Kayak ya memperhatikan aja. Mana tahu suatu saat kamu bikin sesuatu di sosmed, atau dia kepoin siapalah orang-orang yang berkaitan dengan kamu, supaya tahu tentang kamu.
Dan di sini ada kesedihan kayak seperti dia banyak belajar dari koneksi ini. Dia banyak belajar juga dari kamu. Dia ngerasa aku tuh terlalu keras, aku terlalu emosional, sehingga aku ngambil keputusan hanya karena emosi sesaat, ya. Kadang dia merasa nyesal. Apalagi kalau ini soal blok komunikasi. Setelah diblokir itu sebenarnya dia menyesal. Terus kalau misalnya dia nggak mau terhubung lagi sama kamu di sosmed, terus kalau misalnya dia nggak mau lihat kamu di WA lagi, ya sebenarnya nyesel gitu. Karena ya jadi nggak bisa kan lebih dekat ke kamu. Yang tadinya bisa lihat story, lihat status kamu, kayak sekarang udah sulit. Kadang dia ngerasa ya memang saat itu kamu drama banget, kamu tuh lebay gitu, atau aku ingat kata-katamu, aku ingat postinganmu, ya aku nggak suka gitu, tapi setelah aku mengusir kamu dari hidupmu kok menyesal ya gitu, kok aku nyesal ya karena udah nggak bisa lihat kamu lagi gitu, nggak bisa dekat lagi, nggak bisa bebas lagi WA dengan kamu, nggak bisa lihat aktivitasmu di WA atau apa ya kayak gitu. Dan aku ngelihat orang ini selalu mendapatkan energi yang mengarah ke kamu lagi. Ini beberapa kalian ya. Tadi kan banyak banget ini energi spiritual. Jangan-jangan ya sebagian besar kalian udah pernah memang atau memang lagi di fase koneksi ini gitu. Dan entah dianya atau kamu atau kalian mirror, jadi sama-sama kalian itu masih dijaga, masih dilindungi, masih kayak didampingi gitu oleh spirit guide. Kalian masih didampingi oleh malaikat penjaga, masih didampingi oleh leluhur. Apalagi kalau ini koneksinya dari kehidupan masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Ya meskipun kalian ngerasa udah beda banget atau gimana, tapi kalian itu ada di frekuensi yang sama. Jadi ya benar-benar masih dijaga gitu koneksi ini, karena misinya belum selesai. Kayak misalnya ya oke lah kalau kamu ngerasa tugasmu udah selesai, kamu udah memberikan yang terbaik, tapi semesta masih inginkan misi ini ada tindakan dari dia gitu. Kayak mungkin dia harus melakukan sesuatu ke kamu, dia harus bayar karmanya ke kamu. Kalau ini mau beres baik-baik ya mungkin seseorang itu harus melakukan sesuatu sama kamu. So kalian yang masih ngerasain energi-energi tentang dia ya, itu kemungkinan memang itu sinyal-sinyal bahwasanya orang itu suatu saat nanti masih mau mengarah ke kamu untuk membereskan semuanya ke kamu. Tapi di samping itu kamu tetap harus fokus juga sama hidup kamu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berpatokan hanya karena belum benar-benar beres baik-baik, karena belum selesai baik-baik, bukan berarti itu jadi pengganggu untuk kamu melanjutkan hidup. Kita sebagai manusia coba lihat ke diri kita masing-masing aja. Kalau kamu ngerasa ya tugasku udah selesai, ya udah, berarti ya kamu udah clear gitu, tinggal dianya aja ke kamu, dan kamu tinggal mempersiapkan diri aja. Semoga suatu saat nanti ketika orang ini menebus kesalahan, ketika nanti orang ini melakukan sesuatu ke kamu, ya kamu kalau bisa menjadi versi yang dengan jiwa yang bertumbuh gitu ya, dengan jiwa yang bertumbuh. Maksudnya kalau suatu saat bisa union ya, dalam artian bukan harus berjodoh, tapi ya lebih kayak entah bisa komunikasi lagi, bisa ketemu lagi. Ya di situ kalau bisa kamu memang benar-benar sudah menjadi jiwa yang bertumbuh, jiwa yang lebih baik, jiwa yang memandang segala sisi, jiwa yang memandang semuanya ya dari segala bentuk, segala proses, segala sisi, segala hasil gitu. Dan aku ngelihat orang ini terus-terusan ya diberikan energi yang dia selalu ingat kamu, dia selalu
kayak ingin mencari kamu. Aku lihat seperti itu. Jadi selama dia belum benar-benar menyelesaikan misi ini ya, dari pihak dia kan belum benar-benar selesai tuh tugasnya, belum selesai pembayaran karmanya dia. Ya selama itu belum dilakukan, ya dia akan terus dapat energi yang mengarah ke kamu lagi gitu. Oke, itu sih yang kadang bikin dia sedih. Kadang dia bertanya-tanya pada Tuhan, bertanya-tanya sama dirinya sendiri, kok aku gini banget ya ke kamu? Aku kan juga pengen bahagia. Jadi persis banget kayak apa yang kamu rasain sebelumnya. Kamu kan juga pernah bertanya-tanya, kenapa sih harus dia? Dia tuh kan toksik, dia tuh kan begini begitu. Aku kan pengen bahagia, aku kan bisa bahagia juga, harus sama dia gitu kan, nggak mesti ya harus sama dia. Kan bisa kan sama yang lain. Nah, kamu rasakan itu ya, dia juga rasakan. Sekarang dia ada di fase gitu sih. Kok ingat kamu lagi ya? Kok kayak pengen nyari kamu lagi ya? Kok kayak pengen mantau kamu lagi ya? Aku kan pengen bahagia. Aku pengennya ya semua berlalu ya berlalu aja gitu. Tapi ya itu, ada hutang misi jiwa ya. Ada misi jiwa yang belum dia bereskan ke kamu. Ya akhirnya dia akan mengerti sih nantinya. Oke? Nih. Sekeras apapun orang ini denial, menolak rasanya ke kamu, rasa itu nggak akan pupus gitu aja. Maksudnya ya, sekeras apapun kita denial, menolak rasa itu, ya ternyata rasa itu akan semakin tumbuh. Jadi sekeras apapun kita lari dari kesalahan, ya kita akan terus dihantui oleh rasa bersalah gitu. So orang ini akhirnya akan mengerti, kayaknya memang aku udah nyakitin kamu banget. Kayaknya kebiasaan burukku ini jangan lagi aku ulangi. Harusnya kalau aku ngerasa bersalah ya, mestinya aku minta maaf. Harusnya aku ngomong ke kamu. Harusnya kalau memang ada yang pengen aku bicarakan ya harusnya dibicarakan. Kayaknya aku nggak boleh lagi kayak orang yang tertutup gitu. Kayaknya aku nggak boleh lagi membiarkan energi toksik dalam diriku. Aku pendam gitu. Sampai kapan juga aku kayak gitu. Jadi dia akan mengerti gitu ya. Mungkin, nah ini nih, mirror. Dia akan ngerasa, ya udah ke-trigger gitu. Udah bener-bener kesetrum ya. Melalui koneksinya dengan kamu. Bahwasannya, ya aku memang toksik parah selama ini. Aku harus ngubah gaya hidupku. Aku yang tadinya nggak tahu terima kasih, aku harusnya tahu terima kasih. Aku yang tadinya males minta maaf, aku harusnya minta maaf. Kalau aku ngerasa udah biasa bikin kesalahan, ya harusnya aku nggak boleh membiasakan itu. Ya seperti itulah. Nah, secret. Semua akan terjawab ya. Apa yang menjadi tanda tanya bagi dia, bagi kamu itu akan terjawab. Oke. Nih, sebenarnya dia banyak menyendiri. Kalau kamu ngerasa, dia tuh kayaknya udah bahagia. Aku ngelihat dia ya, atau aku cek sosmednya, kayaknya dia tuh bener-bener udah lupa sama aku. Apalagi kalau dia bener-bener ke orang lain ya. Apalagi kalau kamu lihat dia, dia posting sama orang lain di sosial media. Apalagi kalau kamu lihat ya dia sama orang lain gitu ya. Dia pampang di sosmed kah, dipublikasikan, ya itu sakit sih. Sedih. Tapi apa yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, itu bukan berarti kejadian yang sesungguhnya. Karena hati siapa yang tahu ya. Hati itu kan bisanya dirasakan, sama kayak energi. Hati itu sebenarnya nggak bisa bohong, energi pun nggak bisa bohong. Jadi kalau kamu ngerasa ya kamu udah tahu keaslian bagaimana yang terjadi sesungguhnya, kamu udah tahu sebenarnya ada orang yang manipulatif di sini, ada orang yang pakai topeng, ada orang yang tetap aja terlena dengan kehidupan toksiknya. Ya percayalah, sebenarnya itu tinggal waktunya aja.
Kalau kamu ngerasa tugasmu udah selesai untuk memberikan yang terbaik, sekarang tinggal serahkan sama Tuhan dan semesta yang bekerja. Karena ya akhirnya orang ini akan sadar sendiri sih. Kalau hidup itu sebenarnya harus mengalir ya. Harus mengikuti arahan dari Yang Maha Kuasa. Kalau memang cinta ya cinta. Kalau memang ngerasa bersalah ya ngerasa bersalah. Kalau memang pengen minta maaf ya minta maaf. Kita pakai topeng lagi juga itu kan ya sampai kapan kayak gitu. Ada kok nanti waktunya semua akan boom gitu. Ya kembali aja jadi diri sendiri. So kadang ya kalau dia bikin sesuatu yang dia sadari itu bisa nyakitin kamu, dia akan sedih sih sebenarnya. Kayak yang aku bilang, ketika dia bikin sesuatu terus nyakitin kamu, itu sama aja kayak nyakitin dirinya sendiri. Contoh, kok aku bisa ya kayak pura-pura gini? Kok aku bisa ya kayak seolah-olah gak terjadi apa-apa sama kamu? Kok bisa ya aku ke yang lain? Padahal aku gak bahagia gitu. Aku pengennya nyariin kamu, aku pengennya begini begitu. Ya akhirnya ya semua kembali ke dirinya gitu. Sampai dirinya sendiri yang melakukan perubahan. So ya kita mungkin sebagai manusia gak bisa mengubah orang lain. Sampai akhirnya ya orang itu sendiri yang benar-benar punya inisiatif untuk mengubah semuanya. Apalagi kalau dia rasa ini udah semakin gak sehat buat dia ya, akhirnya dia pasti akan kembali ke dalam dirinya. Dan apalagi kalau Tuhan udah membolak-balikkan hati ya, apa aja bisa terjadi. Sekeras batu pun seseorang sekeras kepalanya dia juga ya nanti bisa luluh gitu. Nih, beberapa kalian ya dia akan balik ke kamu lagi sampai dia habis-habisan ya, karena beberapa kalian dealing sama orang yang keras, masih childish, kekanak-kanakan, suka menunda-nunda berbuat kebaikan, udah tahu salah tapi menunda-nunda minta maaf ya, sampai dia ngerasain sendiri sih nanti kenapa hidup aku berantakan terus, kenapa hidup aku nggak tenang terus ya, sampai dia benar-benar tahu, oh iya aku harus menyelesaikan karmaku ke kamu, aku harus minta maaf ya. Kalau aku nggak minta maaf, nggak mempertanggungjawabkan kesalahanku ya, aku susah bahagia. Nah ada orang yang ngerasa gitu ya. So ada nanti titik dimana ya semesta yang menggerakkan semuanya gitu. So kamu nggak perlu khawatir tentang apapun juga kalau kamu udah melakukan yang baik ke orang, karena itu yang baik akan kembali ke kamu juga gitu. Entah memang orang itu bisa menjadi lebih baik atau ada hal yang lebih baik yang dia lakukan ke kamu, aku lihat kayak gitu ya. Dan ini tuh bagus banget kartu akhirnya ya di sini. Pada akhirnya kamu dan dia akan mengerti bahwasanya semua ini adalah proses pembelajaran. Mau bisa bersatu atau enggak kan itu tergantung kalian berduanya mau berjuang atau enggak. Tapi ya yang paling penting itu misi di dalam koneksi ini. Ada misi jiwa ya, ada misi yang kuat banget, yang benar-benar kalau kita sama-sama udah melakukan yang terbaik ya, saat itu semuanya akan terjawab. Jika memang diizinkan bersama ya pada akhirnya akan bersama. Dan ini ada semacam hal-hal yang gak bisa dibohongi dari diri sendiri. Misalnya kalau memang cinta itu masih ada, kalau memang cinta itu masih kuat, ya jangan bohongi diri sendiri. Jika masih ingin menaruh harapan, masih menginginkan penyatuan, ya tetaplah berharap, tetaplah berdoa gitu. Setidaknya berdoalah untuk kebaikan ya, mana yang baiknya menurut Tuhan gitu ya. Dan kamu tetaplah melakukan yang terbaik juga ke siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena kalau kamu tetap berbuat baik ya,
Tidak hanya dia ya yang kembali, hal-hal lain pun yang baik itu akan kembali ke kamu. Seperti itu. Oke? Nah, di sini aku kasih apa? Huruf dulu ya. Bisa di namanya atau namamu. Ada huruf S, R, B, D, ada X, ada L, ada G, ada J, C, ada M, ada K, ada Z, I, ada E, H, U, F, ada T. Oke? S, R, B, D, X, L, G, J, C, M, K, Z, I, E, H, U, F, sama T. Nah, sekarang angkanya bisa kaitan dia atau kamu, ya. Ini 28. Wah, 28. Ada 5, 26, 10, 7, 12, 15, 25, 27, 31, 13, ada 2, 29, 14, 8, 3, 30, 11, 18, dan 20. Oke. Nah, tempatnya bisa kaitan dia atau kamu pernah ke tempat ini, pengen ke tempat ini, atau dekat daerah ini. Di sini ada Cirebon. Wah, oke. Cirebon, Pekalongan, Kupang, Cimahi, Medan, Gresik, Mataram, Brunei Darussalam, Padang, Mojokerto, Wonosobo, Sukabumi, Majalengka, Kalimantan, Semarang, Timor Leste, Surabaya, Taiwan, Aceh, Ternate, Eropa, Banyumas, Probolinggo, Tangerang, Bekasi, Bangka Belitung, Garut, Nganjuk. Oke. Nganjuk, Solo, Jogja, Jepang, Klaten, dan Batam. Wah. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.